Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini jumpa lagi kita pada sesi tanggal 11 ya, tanggal 12 Mei tahun 2025. Hari ini teman-teman sekalian, kita akan menjamu ya, atau menghadiri tantangan RK. Jadi saudara sendiri melihat kemarin betapa sombongnya ya anak kecil ini. Udah tua sih juga ya, udah berumur juga, itu sudah 40-an, hampir 40 kurasa. Songong, sombong, angkuh, pandai menutupi kekurangan ya. Dia nantang kemudian untuk berdiskusi di Komal Superboy. Ya, kita hadiri tantangannya. Temanya, sejak kapan Yesus itu mendapat gelar Kristus? Kalau kita berbicara mengenai tema ini, sebenarnya kuncinya itu hanya ada pada dua. Yang pertama, yang ada di Lukas 22 nomor 11, dan yang ada di Kisah Para Rasul 2 nomor 36 di khotbah Petrus. Tema ini memang baru saya angkat ya, baru pekan ini dari hari, kalau nggak salah itu dari hari Kamis kali ya. Dari hari Kamis saya angkat tema ini, dan alhamdulillah sudah banyak teman-teman juga yang mengangkat tema ini, karena ini memang asik untuk dibahas ya. Asik untuk dibahas karena di situ akan mengupas tuntas jikalau lawan diskusi itu jujur, tidak pura-pura gila, tidak pura-pura beleng, tidak pura-pura dongot, bahlul, bindum palak kardoba. Pasti mereka akan paham itu tujuan daripada tema ini apa. Tapi karena dia mencoba untuk memplesetkan tema, mencoba untuk seakan-akan dia tidak paham pertanyaan saya, kan gitu ya. Seakan-akan dia tidak ngeh akan tema tersebut. Dia menjelaskan bahwa Yesus itu sudah Mesias dari sejak dahulu, sudah diberi gelar kata dia. Nah, akhirnya dia membawa Kejadian 3 nomor 15. Ya, nanti kita coba pelan-pelan naikkan level, apakah betul anak ini berilmu atau memang standarnya hanya kayak kemarin itu. Dia sosok bisa bahasa Ibrani kan, tapi begitu diajak untuk membahas buku Ibrani, suruh baca, ternyata dia tak sanggup membaca. Ya, saya berharap dia tidak mempermalukan Kristen, itu aja sih. Oke teman-teman, ini bisa minta permintaan nggak?
Bisa minta permintaan? Oh bisa. Kita berharap yang naik teman Kristen dulu ya teman-teman. Halo, Saudara John. Apa kabar? Dari sekte mana, Bang? Silakan dibuka ininya, dibuka apa? Dibuka mic-nya. Yang Baik. ya. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekte mana, Saudara? Saya Muslim Bang. Oh, Muslim. Iya Bang. Saya Alhamdulillah. dari Jawa Barat Bang. Oh, Jawa Barat. Iya. Ada kabar apa, berita apa Jawa Barat? Alhamdulillah baik-baik aja Bang. Baik-baik aja, syukurlah, alhamdulillah. Iya. Segitu aja ya Bang Juma. Sehat selalu Bang. Oke, sama-sama Bang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Erik, apa kabar menjelang maghrib? Oke lah. Hah? Ada? Apa Bang? Bang. Ya? Coba. Hah? Di Minang. Nggak boleh mana? Wah. Sakit ya. Selamat sore Saudara Waden. Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salmon. Apa Ya, kabar? Bang, pencet tadi Bang, pas tap-tap layar kepencet. Iya, makasih Iya. Saudara Waden. Iya, sehat selalu ya Bang Zuma, semangat pokoknya. Makasih. Allahu makasih. Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, Saudara Salom, apa kabar? Halo. Halo Bang. Iya. Ya, salon. Dari sekte mana? Dari Medan. Oh, Medan, dari sekte Iya. Medan. Iya, Katolik, Protestan? Protestan. Nah, ini Iya. Kristen yang memprotes seniornya. Betul ya? Iya benar Bang. Oke. Ini ada tema Saudara. Iya. Ada tema kita ini menarik untuk kita bahas. Salib itu kutuk atau salib itu adalah berkat? Iya. Kie. Berkat. Ada Iya. dalilnya? Mungkin ada dalilnya karena kalau saya bantu ya. Kalau Iya. di dalam agama Yahudi salib itu kutuk. Ulangan 21 nomor 2223. Kenapa bisa di Kristen yang dikutuk ini kutuk bagi Tuhan kok justru jadi berkat bagi Kristen? Ada dalilnya enggak? Kalau menjelaskannya, Iya. dalilnya itu ya karena dia berkorban untuk manusia gitu, dosa manusia. Kalau perspektif aku ya Bang, Iya. ya itulah Bang. Nah, kalau kita berbicara mengenai perspektif ya, artinya saudara menginginkan kemudian Yesus itu sebagai apa? Yesus Tuhan itu dan sebagai Juru Selamat. Iya, sebagai berkat. Salib itu Ya berkat. sebagai berkat, betul. Ada nggak dalilnya? Nggak ada ya? Ya dalilnya Yesus, karena Yesus itu Tuhan, itu aja sih. Iya, enggak, dia kan disalib tuh.
Iya, betul. Sedangkan yang punya hukum salib itu kan Yahudi. Iya, benar. Nah, bagi Yahudi salib itu kutuk. Iya, Bang. Kenapa jadi berkat di Kristen? Kutukan Tuhan menjadi berkat bagi Kristen. Bukankah kutukan itu hanya berlaku ke iblis, ke setan? Kenapa justru hukuman kepada setan ini dianggap berkat? Saudara saya ini cakep ternyata ya. Enggak, Bang. Kalau menjelaskannya kurang ngerti, Bang, gitu. Abang aja lah yang menjelaskan, nggak apa-apa. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat di dalam Galatia 3 nomor 13, salib itu, salib dan orang yang disalib itu adalah kutuk. Nah, yang mengherankan bagi saudara kita Kristen, kutuk Tuhan kok dijadikan sebagai berkat. Ini yang ngajarin Kristen mengatakan kutuk itu berkat itu siapa, kan gitu. Iya. Padahal kalau rentetan hukum yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang Yahudi atau Bani Israel, itu hanya pelaku dosa yang dikutuk. Kalau orang benar, itu disayang sama Elohim, disayang sama Hasem, dicintai oleh pencipta langit dan bumi. Kenapa justru dikutuk? Jadi apakah tidak ada dugaan kalau yang digantung di salib itu siwilisis? Tidak ada. Itu asli Yesus Kristus Tuhan kita, Bang Juma. Ya, kenapa jangan ke Tuhan dulu, kan tidak mungkin Tuhan digantung kan gitu ya. Sangat-sangat mungkin karena Tuhan bisa menjadi apa saja. Termasuk menjadi iblis kan? Enggak benar itu. Tadi Yang jahat barusan enggak bisa. tadi katanya bisa jadi apa saja, kok jadi berubah tiba-tiba? Iya, kalau masalah yang jahatnya enggak. Jadi orang yang baik gitu, contohnya jadi manusia. Kalau jadi termasuk binatang enggak lah. kenapa? Kalau misalnya kucing Anggora, kucing yang cantik, apakah mustahil dia jadi kucing yang cantik? Menurut saya sih mustahil karena enggak serupa Kalau- dengan gambar Allah gitu. Semua alam semesta ini itu adalah gambar Tuhan. Tidak Iya, ada, betul sekali. tidak ada yang ada di atas muka bumi ini bukan gambar Tuhan. Aspek yang ada di dalam alam semesta itu justru wujud kesempurnaan wujud Tuhan. Nah, kalau saudara mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada yang mustahil, berarti Tuhan bisa jadi setan juga dong. Faktanya dia Kalau jadi, faktanya dia jadi setan itu dia dikutuk, kan hanya setan yang dikutuk. Oh iya Bang Zuma, benar kali, benar. Saya nggak tahu mau harus berkata apa gitu. Iya, udah berapa tahun ini rambutnya tidak tumbuh? Sudah 2 tahunan gitu lah. Hati-hati kalau keluar musim hujan. Kenapa itu Bang? Kalau Bukit Gundul kena hujan tumbuh rumput. Jangan sampai tumbuh rumput di kepala. Iya iya. Ini kuliah atau kerja? Kerja, Oh, kerja. jaga usaha mama. Usaha mama. Di mana? Daerah mana di Medan? Tanjung Morawa, daerah Gang Harapan. Oh, dekat ini bandara berarti. Iya, Bandara Kuala Namu, betul sekali. Iya, Bang. iya. Masya Allah. Syukurlah. Rajin ke gereja berarti ya. Shalom, Bang Zuma. Salam. Bang Zuma Kristen kan? Saya Muslim. Oh Muslim. Iya. Saya Muslim yang selalu membela Yesus. Oh gitu ya. Iya, kan saya datang sini, Anda mengatakan Yesus terkutuk di atas salib kan? Iya. Kalau saya mengatakan Yesus itu tidak terkutuk di atas salib. Iya, benar sekali. Nah, Gak ada kepikiran masuk Kristen kah? Biar kan Bang Juma sudah percaya sama Tuhan Yesus. percaya kepada Tuhan Yesus. Enggak lah, saya percaya Yesus itu utusan Tuhan.
Oh gitu ya. Maaf ya Iya. bang, saya kurang tahu soalnya informasi soal abang. Cuman asal bicara aja gitu. Oh gitu. Udah pernah dengar namaku Iya. belum? Pernah bang, sering kali. Oh. Tapi kok arahnya ke Kristen sih, nganggapnya aku Kristen? Bang Ada Suma gitu kabar-kabar. Bang Suma itu penginjil yang lurus Iya. karena mengajarkan isi Injil itu tanpa akal-akalan, tanpa doktrin dan dogma. Kan Yesus berkata begini di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nah, sementara kita ini kan bukan umat Israel. Iya betul. Nah, berarti Yesus bukan untuk kita dong. Sebenarnya enggak sih bang. Untuk semua orang gitulah. Enggak ada Yang percaya dalilnya. padanya. Enggak ada Oh iya enggak ada dalilnya ya bang. Iya. Jadi orang itu, kita orang Indonesia itu menjadi Kristen karena dibawa oleh orang Barat masuk ke Indonesia ini, seperti di Iya Medan betul. dibawa sama orang Jerman. Kalau di tempat saya nih di Makassar, yaitu dibawa sama Belanda. Tidak ada orang Yahudi yang mengantar Kristen masuk ke Indonesia, gitu. Iya. Sering belajar Bible? Jarang pasti kan ya? Iya. Yang taunya cuman Yohanes 3 ayat 16. Iya iya. Maknanya gitu pun memahaminya agak lambat orangnya. Iya, kalau Saya. Yohanes 3 nomor 16 itu kan begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa kan? Iya benar. Nah, ketika dia berkata aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, sahabat saya ini percaya nggak? Percaya sih. Ya, kalau percaya berarti Karena kenapa jadi sesuai isi Alkitab gitu. Ya, kalau percaya kenapa jadi Kristen? Ya karena dari orang tua gitulah. Nah, berarti bertentangan dengan dalil kan? Iya benar. Ya, syukurlah kalau sudah sadar gitu. Sudah punya istri belum? Belum. Oh, usia masih muda berarti ya? Benar sekali 21. Oh, masih anak-anak kali. Masih Wajar. anak-anak betul bang. Iya. Saya bulan kemarin, bulan berapa itu saya ke Medan ya? Bulan puasa saya ada di Medan. Jadi apa aja yang didengar tentang Bang Suma? Contohnya, Kalau dengar enggak sih bang? cuman Saya dengar gitu abang Kristen rupanya bukan. Itulah makanya saya langsung bicara. iya nggak apa-apa, nggak masalah pun. Iya. Kita kan sesama Tapi saudara. bang Nah, gimana bang? semoga abang dapat apa cahaya dari apa Roh Kudus lah gitu, biar abang tertarik itu gabung ke Kristen gitu. Atau sebenarnya memang samanya kita, tapi kan bedanya kan kami kan lebih menganggap Yesus itu Tuhan. Kalau abang kan apa tadi abang bilang itu? Menganggapnya nabi, Iya Nabi betul. tidak sampai level Tuhan. Kalau kalian kan sampai kepada Iya. level Tuhan. Padahal Yesus datang mengajarkan dirinya hanya sebagai utusan. Kenapa jadi Tuhan? Dia kan utusan aja. Utusan ya. Iya. Karena kami yang Kristen ini bang percaya kalau dia itu Tuhan, dia satu-satunya Tuhan dalam 3 kepribadian. Bagaimana ceritanya 3 tapi 1? Bagaimana itu modelnya? Kayak roda becak. 1 gerobak 3 roda gitu. Iya, begitulah bang. Iya. Benar. Iya, betul. Jadi dia kayak roda becak ya. Nah, bagaimana kalau ada penumpangnya di atas? Penumpangnya 2 jadi 5 dong. Belum Iya, betul. lagi tuh, belum lagi di belakangnya ada Bang Ucok lagi roda becak. Jadi Iya. Iya jadi 6. Oh enggak lah bang. Wah. Oh iya betul. jadi 6 dia. Jadi rame ya.
Tapi semakin semakin bagus kan. Misalnya mati satu, masih ada cadangan yang lain kan gitu. Iya bang. Benar nggak? Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum saudara. Triple X. Iya. Iya gimana bang? Gini, Iya. gini mau kasih pencerahan aja dikit ke teman apa ini VMS ya? Iya. Iya benar sekali bang. Iya. Sorry nih, maaf sebelumnya kalau ada kata-kata yang salah atau gimana ya. Iya bang. Mohon dikoreksi. Gini, kalau masalah Tuhan, Kenapa salto? Kenapa Salto ya? turun? Ajaib juga ini saudaraku ini. PMS kok langsung ditiup orang jatuh? Kayak mana ceritanya tuh? Orang belum selesai ngomong loh. Namanya Iya, siapa benar, sih Bang. panggilannya siapa? 1 2 3 bukan? Rafael. Oh, Rafael, kirain 1 2 3. Iya. Rafael. Suku apa? Marganya. Ku Batak Toba. Batak Toba. Batatoba. Oh, Maju-Ajua. Iya itu. Maju-Ajua ya. Bukan. Jadi Horas. Apa? Mauliate. Horas. Oh, Maliante. Horas. Gustinus. Mauliate terima kasih. Iya, Bang. Horas kayak salam gitu bang. Oh, kayak merdeka Salam gitu ya. kami orang Batak. Iya. Iya. Kalau Maju-Ajua Menjuaju itu Karo bang. Batak Karo. tapi kandungannya juga sama. Berjuang juga. Berbeda. Beda. Artinya terima kasih tuh. Oh, iya. Maju-Ajua. Apa namanya? Permisi ya bang. Abang Juma itu suku apa? Saya Bugis Makassar. Oh Bugis Makassar ya. Adik saya Iya. kerja di situ juga. Di Makassar. Iya benar. Oh, syukurlah. Orang Makassar, orang Medan itu hampir-hampir sama karakternya. Salam. Salon tutup jam begini, Bang. Woi. Mau Langsung keluar bang. iya, ada yang sulap dia. Tadi Iya, ada iya. saudara abang mau ngomong gitu, ngasih pencerahan, dia langsung pergi. Iya, langsung ditilep sama malaikat maut. Malaikat maut. Kalau di Medan sampai mana mainnya? Sampai di mana? Tanjung Morawa. Tanjung Morawa kan di situ tinggalnya ya. Iya tinggalnya Tanjung Morawa. Kemarin saya Paling ke Tanjung jauhnya- Morawa juga loh padahal. Iya benar bang. Kok benar pula? Kemarin saya ke Tanjung Morawa. Iya sama ya itu. Ke rumah guru saya di situ ada Jamal Kubis. Oh Ustadz itu ya. Iya, betul. Saya ke situ ngobrol, beliau guru saya. Iya iya. Iya. Guru agama atau guru pendidikan gitu bang? Guru agama, guru rohis, Oh guru agama. guru Iya, iya, rohaniawan, rohanian. Kerohanian ya. Iya. Rohanian. Nah, kalau di gereja dengar khutbah pendeta, apa aja kata pendeta? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau melampaui akal itu berarti nggak masuk akal. Iya kan? Benar kan? Kan melewati akal, berarti nggak masuk akal. Ya begitulah bang, kalau masalah bicara saya bang lemah gitu. Iya nggak, tapi kan akal masih ada toh. Iya betul sekali. Ya, jadi kalau melampaui akal itu tidak masuk akal berarti. Makanya Maria manusia kok mau melahirkan Tuhannya sendiri. Berarti dia menggendong anaknya yang adalah Tuhannya. Nah, jadi kalau dia tidurlah wahai anakku yang adalah Tuhanku juganya. Tapi itu harus dipercaya, artinya melampaui akal. Iya benar. Karena kalau masuk akal, disimpan di akal, meledak kepala kita ini. Kita bisa jadi botak Iya. permanen. Botak permanen ya bang ya. Iya.
Botak permanen. Sebenarnya Bagus bang, juga. botak ini enak bang, biar bersih aja gitu. Saya gundul itu dari tahun 2005 sampai 2000. saya berhenti gundul 2000. Saya mutasi dinas di Kota Makassar itu 2018. Sorry 2008. 3 tahun saya gundul. Oh 3 tahun ya. Saya suka Kan dengan rambut kayak gini. Ringan kepala ya kan bang. Iya ringan, hemat juga. Kepala Nggak pakai pun sampo nampak lagi. besar kali gitu. Iya tapi Iya kan? lancip kayak telur onta. Iya, Bang iya, Suma iya. ada makan kan? Makan, udah tadi, udah. Oh udah ya. Di sana Nanti- udah jam berapa bangku? Di sini udah hampir jam 6 sih, lagi kurang lebih 20 menit. Iya, kalau di Medan ini jam 16.41. Sama di sini, cuman beda 1 jam. Oh iya begitu ya. Abang ini sedang live di mana bang? Saya Daerah live mana gitu? Di Makassar, di Kota Makassar. Oh di Makassar. Iya iya. 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 Keluarga kami juga banyak di Medan. Oh begitu ya. Hmm. Bang Makassar itu ada marganya bang? Orang Makassar. Makassar itu nggak ada, cuman gelar kebangsawan aja. Oh begitu ya. Iya, gelar kebangsawanan. Kayak saya ini Andi. Kalau di sana mungkin apa ya? Opung ya. Opung apa tulang kalau di sana? Kalau Di kayak sini- abang ini bisa tulang. Kalau karonya Oh. bolang gitu. Bolang, tulang. Iya, Tulang. bolang Kalau itu Batak Karo. kalau kamu sendiri opung. Ah bukan, masih muda saya. Layak aja layak. Oh, lae. Oh iya. Iya. Lae atau ito. Itu untuk perempuan. Oh iya, betul. Iya betul. Iya. Nanti kalau ke Medan jumpa kita ya. Ya kalau bisa lah bang. Heeh. Saya Kalau setiap jumpanya pun syukur kali bang. setiap ke Medan itu selalu ke Tanjung Morawa. Oh, Saya begitu biasa. ya. Saya senang di situ, tenang. Tanjung Morawa itu tenang. Abang tahu yang daerah banyak bunganya itu? Disitulah saya. Oh gitu. Iya. Jadi Jualan bunga. pantasan banyak pelihara bunga. Iya ini. Iya Baru betul. dikerjai kemarin. Mahal-mahal pun bunga-bunga kayak gitu. 1 Kalau- jutaan lah. Murah itu. Kalau di sini tuh main 7-8 juta di Makassar yang kayak Wah. tadi yang di pot yang besar itu. Iya. Itu namanya Bismarckia. Bismarckia. Iya. Banyak juga pecinta bunga di Medan ya. Iya betul. Oh. Iya. Nggak pernah nggak ada pembeli, selalu ada. Iyalah, orang kan apalagi ibu-ibu suka bunga memang. Iya. Toke-toke Cina itu bang, Iya. perumahan-perumahan baru kan butuh taman gitu. Jadi kami lah yang ngerjakan. Betul. Oh, sambil ini ya. Sambil kerja jualan juga bisa ini. Jual sambil kerja harian juga, gajinya 100.000 per hari. Kerja harian juga saya. Ya syukurlah, Masya Allah. Iya. Luar biasa lah. Bagus itu. Minggu Orang kalau nggak kerja. libur. Iya, Orang kalau libur. pelihara bunga itu hatinya lembut. Belum tentu bang. Iya serius. Dan Enggak. kalau ada yang 100 pelamar untuk jadi pekerja taman, itu tercermin dari hatinya. Kalau lembut hatinya itulah yang biasanya lolos untuk pelihara bunga. Karena kalau mukanya sudah serem, muka kota itu susah untuk pelihara bunga, kerja di taman dia. Iya bang. Iya. Bang banyak kali komen-komen yang buruk untuk abang. Yang sabar ya bang. Apa katanya?
Apa katanya? Katanya gini, satu contoh ya, Bang Zuma nggak debat katanya. Nggak debat. Oh, enggak, karena lawannya kayak gini, saudara kita bagaimana mau diajak debat, orang enggak tahu dah. Iya. Gimana dong? Relax aja lah kita ya Bang. Gak usah Iya. debat lah. Iya, Kurang apalagi ngerti mau masalah agama aku Bang. iya. Banyak Iya Bang. banyak belajar Bible, pelajari Bible itu. Oke Bangku, baik. Iya, di sana itu banyak informasi-informasi yang menarik, yang menggugah hati, perasaan, jiwa dan akal. Kalau bisa pun saya belajar Al-Quran, tapi tulisan Arabnya itu agak sulit sih Bang, dimengerti. Pakai terjemahan aja dulu, pelan-pelan. Oh, begitu ya. Nah, nanti habis ini coba nanti di Google buka Al-Quran surah Al-Ikhlas, baca coba itu bagus Iya, itu. iya. Surah Al-Ikhlas itu dalam Al-Quran itu merangkum hampir 90% isi Bible. Al-Quran surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, Al-Quran surat Al-Ikhlas. Ya, itu hampir mengisi satu surah itu mencakup isi Bible semua dari kitab Kejadian ke Wahyu. Isi Alkitab ya Bang ya. Iya, Iya. karena antara kitab-kitab terdahulu dengan Al-Quran itu kan ada rentetannya, ada pertaliannya gitu. Bible sedikit membahas tentang indikasi datangnya Quran. Al-Quran mengupas tentang Bible, tentang Injil, tentang Taurat. Seperti Zabur, itu. kitab Mazmur. Zabur, ya, Zabur Iya. atau Mazmur, betul. Apa namanya Bang? Sebentar ya. Kitab Henok itu gimana Bang? Macam banyak kali misteri itu Bang. Menok, Kitab Henok. kitab Henok. Iya. Iya, kalau kitab Henok itu kan bercerita tentang apa itu ya? Tunggu ya, nyalain lampu dulu ya. Oke Bang. Kalau Bang, saya diturunkan, abang takut ya? Hah? Takut sama Saya siapa? tadi saya diturunkan, abang takut ya? Takut karena Abang si kiri kok yang keluar. Iya. Mananya Bang ini? Kok takut pula? Ngapain harus takut? Iya. Anda kan tidak serem. Buka kamera saja kagak. Gimana kita mau takut? Dia kan ya. Iya Bang. Saya ada pertanyaan yang Buka-bukaan abang aja tidak kita, Bang. bisa jawab. Apa itu Saya- saudara? Nah, jawab ya kalau bisa ya. Pelan-pelan. Iya. Kenapa Islam selalu standar ganda? Coba dijawab. Kenapa Islam selalu standar ganda? Maksudnya Ya. gimana itu bang? Gimana itu maksudnya? Nah, Yang contohnya nih. sopan dong bicaranya Bang. Contohnya Iya, nih. Yang bahasa Lakum sederhana mungkin dinu- bikin. Lakum dinukum waliyad. Tapi masih saja umatnya melanggar dengan alasan yang dibuat-buat. Contohnya Contoh. kayak room ini. Iya. Kayak room ini sering membahas agama lain gitu. Baik. Saya jelaskan boleh ya? Masih banyak Oke. lagi yang lain contohnya. Satu aja dulu. Ya, Jadi silakan. Al-Quran mengatakan lakum dinukum waliyadin. Bagimu ya, Ya. agamamu, bagiku agamaku, kan gitu. Nah, Kristen di Indonesia ini tidak mempraktekkan itu. Kenapa? Karena Kristen itu lebih ke Islam-Islaman daripada ke Kristen-Kristenan. Contoh, sabar bang, sabar. Contoh, menyebut Bible dengan sebutan Alkitab. Itu kan sudah ke Islam-Islaman. Karena Bible itu bukan Alkitab. Alkitab itu bahasa Iya, bahasa betul. Arab. Dan itu nama lain Iya, bahasa daripada Arab, Al-Quran. Nah, makanya kita sering membahas itu. Hubungannya Contoh itu. dengan melanggar ayat Anda apa dengan Kristen? Loh, Apakah itu alasannya untuk melanggar ayat yang ada di Al-Quran? Bang, enggak, lakum dinukum agak jelas waliyadin. ngomongnya Bang. Lakum dinukum waliyadin itu kan menjelaskan agamamu silakan dengan Iya. agamamu, jangan kau masuk-masuk ke agama kami. Begitu juga kami umat Islam, agama kami tetap di agama kami. Kami tidak akan menggunakan istilah-istilah Bible. Begitu juga harusnya Kristen jangan menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Gitu maksudnya. Oke, bagaimana dengan ini? Islam adalah agama damai, tapi masih Iya. banyak tuh yang
gereja ditolak, banyak tuh teroris segala macam, masih banyak lagi yang lain, pembantaian. Begitu juga dengan Kristen yang punya slogan Iya, agama benar, kasih, benar. Bang. Sama. Di mana ada tempat Kristen berkerumun, di situ banyak terjadi kemaksiatan. Di mana basis-basis Benar sekali, mereka ada, di situ tua minuman keras merajalela. Lalu Betul kan? Nah, itu dia. katanya Jadi, mengucapkan selamat Natal tidak boleh. Tapi ulama-ulama pendapatnya beda-beda. Ada yang boleh, ada yang melarang. Gimana tuh? Kok bisa beda pendapat? kami diperintahkan amar ma'ruf. Ganda-ganda kan? Di Islam itu dilarang berdusta, Bang. Kalau kami mengucapkan selamat Natal, artinya selamat atas kelahiran Yesus tanggal 25 Desember kan? Padahal tidak ada di Bible Yesus lahir tanggal 25 Desember. Kalau kami mengatakan selamat lahir tanggal 25 Desember, berarti kami ikut berbohong. Tapi Sementara kenapa kan, ada yang memperbolehkan? mungkin mereka pejabat yang punya bawahan. Bukan ada ulama yang membolehkan kok. Ya, iya, itu dia pengecualian. Sama seperti saya adalah seorang pimpinan. Saya adalah seorang area manajer di kantor, bawahan saya 600 orang lebih. Jadi ketika ada daripada karyawan saya Natalan, bisa saya mengucapkan itu. Selamat merayakan hari raya agama saudara ya. Semoga sehat selalu. Itu selalu saya katakan itu kepada teman-teman saya yang non-muslim. Oke. Begitu Ini sudah. Ada lagi? pertanyaan terakhir Bang ya. Iya. Kenapa dalam Islam itu zina dihukum berat, sedangkan di masa lampau budak bisa digauli di luar pernikahan? Itu gimana? Oke, ya. Islam itu datang bukan mengajarkan perbudakan. Perbudakan itu dari sejak zaman dahulu. Islam kemudian datang mengatur untuk memerdekakan perbudakan. Ingat, orang-orang jahiliyah, zaman jahiliyah, Bang, budak itu selevel dengan binatang. Menggauli budak itu sederajat dengan menggauli binatang, kecuali memerdekakan dulu, dinikahi, baru kemudian dijadikan sebagai istri. Nah, seorang budak kalau dia sudah dinikahi, itu bukan status budak lagi. Dia sudah orang merdeka. Misalnya nih, maaf, Pak Jokowi punya budak-budak misalnya. Nah, misalnya Pak Jokowi ini presiden, ada budaknya. Begitu dinikahi budak ini, dia bukan lagi budak, tapi menjadi permaisuri, ibu presiden. Itu mengangkat derajat, Bang. Mengangkat derajat wanita, bukan merendahkan wanita. Seperti itu, saudaraku. Sementara perbudakan ini terjadi karena adanya tindas menindas antara golongan satu dengan golongan yang lain. Wanita-wanita dari hasil rampasan perang, coba Anda baca di bilangan 31 itu. Malah wanita-wanita yang sudah pernah bersetubuh dengan laki-laki itu wajib hukumnya dibunuh di dalam kitab bilangan. Nah, kalau di Islam tidak boleh. Tidak boleh. Mana ada di Islam perbudakan? Coba, ada enggak di Islam di perbudakan itu? Enggak ada, Bang. Perbudakan itu muncul ketika ada kemudian peperangan terjadi antara satu suku dan kelompok lain. Misalnya Indonesia nih dijajah sama Belanda, dalam tekanan Indonesia, dalam tekanan Belanda. Pasti ada yang diperbudak di situ. Wanita-wanita yang jadi budaknya itu yang ada. Ya, itu baru muncul adanya perbudakan. Ya, itu sederhananya seperti itu, Bang. Oke, Bang. Satu lagi sebelum saya turun, Bang ya. Yeah. Pertanyaan yang mungkin orang-orang tunggu-tunggu nih. Ya, Sebutkan siapa satu saja pun yang berani menantang Edis tanpa di-mute, tanpa dipotong-potong omongannya, dan masuk ke room dia. Siapa berani? Satu saja. Ada yang berani? saya tidak pernah takut sama Edis. Apa yang saya takutkan sama Edis Tanpa kira-kira? di-mute, tanpa ngerocos, tanpa motong-motong omongan. Kasih waktu. Anda coba lihat di YouTube saya ya. YouTube saya itu, Bang, Anda tinggal buka Zulkifli Emab Baso Official. Debat antara Bang Suma dengan Edis. Anda buka itu. Ada puluhan debat-debat saya di sana. Anda boleh lihat kualitas Edis di situ. Saya sering lihat, Bang, dia sering di-mute. Sering dipotong-potong omongannya, nggak dikasih kesempatan. Itu akah jurus Anda? Sekarang begini. Apakah dasar memahami kitabnya umat Islam dengan dasar memahami kitabnya Kristen sama? Itu dulu. Kalau kitabnya Kristen kan cuma terjemahan. Kitabnya umat Islam apakah cuma terjemahan? Nah, tidak kan?
Ada disiplin-disiplin ilmu yang harus dikuasai orang untuk memahami Quran. Tiba-tiba Edis muncul, mengaku pakar Al-Quran, mengaku dia paling hebat Al-Quran, tapi baca ejaan huruf hijaiyah saja nggak bisa. Kan memalukan itu bang. Harusnya kalau saya jadi Kristen, saya malu akibat Edis. Kalau Karena dia memalukan buktinya di antara apologet Islam kok malah Edis yang paling banyak penontonnya bang, sampai 20 ribuan. Saudara, itu kebenaran tidak dilihat dari banyaknya penonton. Masalahnya yang Muslim Itu- kebanyakan nongol di sana bang. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kebenaran itu tidak dilihat dari banyaknya penonton. Oke? Ya, Kebenaran mungkin itu banyak yang penasaran bang, banyak yang imannya udah mulai ke arah sana kali bang. Oh, alhamdulillah, saya hampir setiap malam mensyahadatkan orang Kristen masuk Islam. Hampir tiap malam. Tapi Edis sudah pernah lihat dia memurtadkan satu manusia kalau dia bawa kebenaran? Ada. Makanya abang ngajak debat dia, sudah pernah belum abang tanya sama dia? Saya buka komal begini tuh menunggu dia datang, saudaraku. Kalau dia masuk ke rumah abang, dia takutnya nanti Saya- dipermalukan bang. saya Kalian tidak sering pernah- mempermalukan Edis. Saya Jangan tidak pernah mengolok-olok. mute. Edis itu tekniknya, kalau dia naik di komal begini, dia mute sendiri. Di mute sendiri, Bang. habis itu teriak. Saya bisa buktikan itu. Gini aja bang. Edis itu nggak ada ilmu. Membaca Edis kitab suci Al-Quran nggak bisa. Edis itu jantan bang, dia berani ke rumah orang. Sementara Kalau Bang Juma jantan, nggak- kenapa dia kabur ke luar negeri kalau jantan? Kenapa dia ke luar negeri kabur? Setelah dia ada di luar negeri baru menghujat Islam. Harusnya dia di Indonesia aja dong. Iya kan? Nah, kalaupun dia itu jantan, di Amerika sana kan ada debat ketemu langsung di lapangan dengan orang Islam. Kenapa Anda hadir ke situ? Baru live kan? Di sana, di Amerika sana ada ruang terbuka. Assalamualaikum bang. Waalaikum, silakan. Jangan ditanggapin itu bang. Shalom, apa kabar saudara? Gak apa-apa, baik, gak apa-apa bang. Kebetulan ada adik kita di sini. Siapa lagi namanya tadi? Siapa namanya tadi? Termute. Prader bukan? Rafael, oh iya, kayak orang India. Rafael Jut. Ya begitulah situasi diskusi Dinda Rafael. Kita saling tanya jawab. Dalam organisasi kita ini yang pernah ngampus, pernah jadi aktivis, itu mainan sehari-hari diskusi itu, debat itu. Oke ya, di follow akun saya ini ya. Nanti kalau misalnya Bang. live naik lagi di sini kita bincang-bincang. Fallback bisa bang, biar lebih banyak apa? Boleh. Oh, makasih banyak ya bang Juma. Siap. Langsung kita- ikuti sekarang ini ya bang. Bang, permisi Udah. abang juga bang. Saya bukan komandan abangku. Saya hanya pengusaha. Iya, oke. Oke, sip. Oke, pengusaha yang sukses. Amin. Abangku fallback lah. Sudah saya fallback. Sudah. Malah saya terima lebih kasih dulu. banyak bang. Oke bang. Kita udah berteman. Ya. Iya, Bang. Nanti kalau saya live naik lagi. Nanti jam 8 waktu Makassar saya live dengan RK. Saya debat 1 lawan 1. Silakan disimak di bawah. Jam Ya kalau 8 bisa berarti lah jam. bang. Soalnya saya mau main-main jam bang. Oh iya. Gak apa-apa. Main-main aja. Ingat pesan saya. Oke sip. Thank you. Makasih. Yuk, Terima kasih. selamat sore sama-sama. Horas. Mau lihat ya? Horas. Mau lihat Horas. Majua-jua. Menjua-jua. Iya, kepada teman-teman yang ada di bawah dan ada yang di YouTube,
terima kasih atas kebersamaannya. Diskusi yang ringan bisa saja menghantarkan orang mendapatkan hidayah. Selama dia menggunakan akal sehatnya, insya Allah mereka ada niatan untuk belajar akan sampai kepada kebenaran. Sekira begitu sementara, sampai jumpa sebentar malam jam 8 insya Allah. Tema sejak kapan Yesus mendapat gelar Kristus. Ya, ini tema memang membuat orang membuat orang salah tingkah, serba salah gitu kan ya. Insyaallah kita jumpa sebentar. Saya tutup, subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host di bawah, thank you, syukran.